Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Faslun fis saumi. Sudah ini ya. Saum sudah. Faslun fis shadaqah sudah juga. Sakhi sudah. Bagaimana kemarin? Oh ini sampai ini. Nasr. Ya Aliyu. Lam tadkhul orang mlebu sapa malaikatu pira-pira malaikat. Orang mlebu baitan ing umah fihi kang iku tetep ing dalem bait tasawiru ta pira-pira gambar. Au tamathilu ta pira-pira reca. Au akun utawa wong kang larakaken wong kang wani-wani liwalidayhi wong kang durhaka liwalidayhi maring wong tuane akun. Au baitun utawa bait umah la yadkhulu kang ora mlebu ing bait sapa dhaifun tamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa malaikat itu tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada tasawir, ada gambar-gambar atau ada patung-patung recah. Ini dijelaskan oleh ulama ahli fikih fuqaha bahwa gambar-gambar yang sekira utuh, yang kira-kira kalau dalam perumpamaan hidup di ini itu bisa hidup, bisa dikasih roh, kayak satu kujur tubuh misalnya. Ini dijelaskan demikian. Walaupun hakikatnya surat atau foto-foto, gambar-gambar itu tetap dalam pendapat ulama yang berbeda, tetapi menurut mayoritas ulama itu mengatakan bahwa gambar yang dimaksud adalah gambar yang sekira bisa hidup. Seandainya ada itu bisa hidup, jadi ada kepalanya, ada badannya, ada kakinya. Jadi kalau misalkan cuma setengah badan, itu kan nggak ada orang hidup setengah badan, itu nggak ada, atau gambar nggak ada kepalanya. Tetapi meskipun demikian, maka tidak baik kalau di dalam rumah itu ada gambar-gambar yang kurang layak. Kalau mau gambar yang membawa berkah, gambar yang tidak sekujur tubuh, kemudian dari orang-orang soleh misalnya, itu tidak masalah. Tetapi meskipun demikian tetap ada khilaf di antara fuqaha bahwa yang dimaksud gambar itu gambar apa? Apakah seperti foto? Apakah yang dimaksud adalah patung gitu. Tapi jelas di riwayatnya di sini tasawir wa tamasil. Kalau tasawir itu surah, gambar. Tapi kalau tamasil itu yang kayak dipahat gitu. Jadi dua-duanya ini dalam keterangan ini tidak boleh. Oleh karena itu penjelasan daripada ulama ahli fikih bahwa yang dimaksud itu adalah sekira bisa hidup. Sekira bisa hidup ya seperti yang pahatan itu atau berupa patung itu. Gambar-gambar biasa yang seperti foto itu tidak termasuk. Ini hasil rangkuman dari ulama-ulama ahli fikih. Tapi meskipun demikian harus kita ingat bahwa semua itu masih dalam kategori perbedaan pendapat antara para ulama. Jadi harus kita perhatikan. Ya kalau kita harus menempelkan gambar, misalnya gambar yang kira-kira tidak bisa hidup dan bukan merupakan
seni pahat itu kayak patung-patung begitu, dan gambar yang bermanfaat yang kita misalkan suka dengan fotonya siapa, orang-orang soleh misalnya, itu nggak apa-apa karena niat tabarukan misalnya, tidak masalah seperti itu. Boleh. Tapi kalau gambar-gambar yang ada gambar-gambar yang dimaksud tadi, maka malaikat itu nggak bakal masuk ke dalam rumah tersebut. Atau dalam rumah itu ada anak yang berani atau durhaka terhadap orang tua. Kalau ada rumah kok anak itu durhaka kepada orang tua, maka rumah itu tidak akan dimasuki para malaikat. Artinya gimana kalau rumah itu nggak bisa dimasukin malaikat, maka di dalam rumah itu tidak ada nuansa rahmat. Tidak ada nuansa maghfirah, karena malaikat itu pada hakikatnya mendorong kepada kebajikan dan selalu mendoakan orang yang ada di dalam rumah. Jadi kalau di dalam rumah itu didoakan oleh malaikat, maka hidupnya ayem, tenteram, akan selalu mendapatkan rahmat dari Allah dan akan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini makna daripada malaikat masuk ke dalam rumah. Kemudian bisikan-bisikan yang ada dalam rumah itu nuansanya itu munawwar, penuh dengan cahaya, penuh dengan kebaikan. Rumah kalau dimasukin oleh para malaikat itu rumah yang di dalamnya ada kebaikan, ada ketentraman, di situ ada pahala-pahala dan mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala, dan rumah itu akan menjadi rumah yang berkah. Jadi rumah yang di dalamnya ada gambar-gambar tadi, kemudian patung-patung, terus rumah yang di dalamnya dihuni oleh orang yang durhaka terhadap orang tua. Atau rumah yang tidak pernah dimasuki tamu. Jadi rumah yang tidak pernah dimasuki tamu juga malaikat enggan masuk ke rumah tersebut, karena tamu itu kemarin dijelaskan datang membawa rezeki, pulang membawa dosa penghuni rumah, dan dosanya akan dibuang ke laut. Makanya rumah yang kebanyakan tamu itu rumah yang berkah karena dosanya dikurangi terus oleh tamu itu tadi. Dan banyak rezeki kalau rumah itu banyak tamu. Makanya seiring dengan itu, rumah yang banyak tamunya itu rumah yang berkah. Kalau di Arab itu kalau orang yang tidak dimasukin tamu rumahnya itu pertanda orang itu pelit. Kalau orang pelit itu nggak mau dipertamui, nggak mau menerima tamu. Kenapa? Ya karena itu takut nanti bagaimana menghormati, bagaimana memberikan suguhan makanan kepada tamu. Tapi kalau tuan rumahnya itu orang dermawan, pasti menerima tamu kapan saja dan disediakan makanan apa yang dibutuhkan oleh tamu tersebut. Maka rumah itu akan menjadi berkah. Makanya saya ingat pada zaman Bani Israel, umatnya Nabi Musa alaihi salam, ada seorang sepasang suami istri yang hidupnya menderita serba kekurangan. Untuk hidup makan sehari-hari itu kurang, miskin hidupnya. Lalu datang kepada Sayyidina Musa alaihi salam, minta didoakan agar kedua orang ini, suami istri ini, diberi kekayaan oleh Allah agar hidup layak. Dia bercita-cita kalau punya rezeki yang banyak, yang melimpah, nanti akan bersedekah dan lain-lain, ya, seperti layaknya yang lain, seperti layaknya orang lain. Lalu dikabulkanlah doa permintaan suami istri ini oleh Sayyidina Musa alaihissalam. Lalu Sayyidina Musa munajat kepada Allah mengadukan perihal seorang suami istri ini. Minta diberi kekayaan, kehidupan yang layak. Ya, pokoknya kekayaan lah. Akhirnya dijawab oleh Allah, ya Musa, kedua orang ini dalam catatanku, orang ini adalah orang yang miskin. Orang yang miskin.
Lalu Sayyidina Musa munajat lagi, ya betul ya Allah, itu semuanya adalah iradatuka, kehendakmu, semuanya dicatatkan seperti itu. Tapi saya mohon, saya tolong anak orang ini karena saya menjadi nabi dan mereka berdua itu minta tolong kepada saya untuk minta supaya dimintakan kepadamu ya Rob supaya diberi kekayaan, maka saya dengan permintaan mereka saya nggak bisa menolak, maka berikanlah gitu kekayaan kepada mereka. Lalu dijawab oleh Allah, ya kalau memang seperti itu saya akan beri kekayaan itu, tapi hanya sebentar, yaitu 1 tahun. Selama 1 tahun nanti kekayaan itu akan hilang lagi karena orang ini dalam catatan saya adalah orang miskin, kata Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Nabi Musa, ya sudah nggak apa-apa, yang penting saya kan sebagai utusanmu, istilahnya kalau bahasa kita, sebagai utusanmu, kalau ada orang datang ke saya minta tolong kepada saya, maka saya gak kabulkan. Bagaimana nanti saya menjawab kepada mereka? Akhirnya dikabulkan, tapi hanya 1 tahun. Karena catatannya itu adalah dia menjadi orang miskin. Nah, setelah itu subhanallah diberi kekayaan mereka berdua itu. Mulai dari kambing 1, 2 sampai banyak. Karena banyak, orang ini berdua suami istri bercita-cita ingin membangun rumah di pinggir jalan. Rumah itu diperuntukkan siapapun yang melewati atau musafir yang melewati jalan itu diperbolehkan menginap atau tinggal di rumah situ dengan perlengkapan yang lengkap, makan apa semuanya ada di situ, bisa tidur berhari-hari bisa. Disediakan tempat rumah untuk singgah bagi orang-orang musafir. Akhirnya dibuatlah rumah di situ. Dan memang dalam cerita itu rumah yang dibuat itu strategis di pinggir jalan dari berbagai macam arah, sehingga musafir dari mana arahnya pun akan singgah di situ. Sehingga banyak pula musafir yang singgah di rumah situ. Nah, setelah terjadi seperti itu 1 tahun, kemudian lebih dari 1 tahun, kok masih kekayaan ini itu masih tetap jalan. 2 tahun masih tetap jalan. 3 tahun masih jalan terus, padahal tadi pertamanya adalah akan dikasih oleh Allah hanya 1 tahun, tapi ini lebih dari 1 tahun kekayaannya masih tetap. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Rabb, ini orang ini dulu saya munajat katanya mau dikasih cuma 1 tahun saja. Lah ini kok lebih dari 1 tahun masih tidak berubah, dia malah kekayaannya tambah. Bukankah itu catatannya adalah seorang yang miskin, yang fakir? Lalu dijawab oleh Allah, iya betul, dia dalam catatan saya itu, di catatannya dia itu sebagai orang miskin. Tetapi karena dia itu membuat rumah untuk semua siapa saja yang singgah di situ bisa nginap di situ, bisa menginap di situ dengan perlengkapan yang lengkap, sedekah lah isinya dengan membuat rumah itu diperuntukkan untuk para musafir, para tetamu yang datang di situ bisa nempat di situ, maka ketetapanku berubah. Ketetapanku berubah, dan perubahan itu sampai sekarang dia belum sampai miskin lagi, tidak, tetapi malah tambah kaya, tambah kaya. Nah, ini suatu gambaran atau cerita bahwa orang yang memelihara tamu, rumah yang dimasukin oleh tamu itu membawa berkah. Yang tadinya orang itu mestinya orang miskin, tetapi karena membuat rumah yang seperti itu, maka jadi tidak miskin. Ini sama juga, misalkan pondok pesantren, ada orang yang ini pengen pondok pesantren supaya dibuat apa? Dibuat belajar, dibuat apa? Itu juga sama. Malah lebih ini lagi, apalagi kalau berupa wakafan tidak diunek pokoknya untuk akhiratnya dia misalnya. Maka ini akan membawa berkah bagi dirinya, bagi keluarganya, juga bagi anak keturunannya. Seperti itu. Ini contoh, dan itu ada di cerita hadis-hadis itu, cerita dari Sayyidina Musa alaihi salam tadi. Nah, ya Ali,
Isna agawi sira al ma'rufa ing perkara kang bagus, berbuatlah baik. Walau ma'as safalati senajan ma'as safala serta senajan sertane orang-orang yang safalah. Safalah itu orang yang benggel, orang yang kalau dinasehati nggak menerima, diomongi nggak bisa, dinasehati juga nggak bisa, itu namanya safalah. Walaupun orang itu orang yang bergadul kalau bahasa Jawa. Jadi orang yang tidak ngikuti apa-apa, pokoknya dinasehati nggak bisa, itu namanya orang yang keras kepala lah misalnya. Nggak bisa dinasehati, nggak bisa dimau'idhati, nggak bisa diomongi. Walaupun orang itu jenis orang yang seperti itu, tetap berbuat baiklah. Jangan kemudian kita tidak berbuat baik dengan orang yang seperti itu. Ini kata Rasulullah. Jadi berbuat baik itu kepada siapa saja, meskipun orang itu jenisnya orang yang seperti itu, tetap kita harus berbuat baik. Jangan kita malah menjelekkan, jangan kita berbuat jahat kepada orang, kepada siapapun. Wa masafala lan iku apa safalatu qala Ali. Dawu sinten matur sinten Sayyidina Ali wa malan iku apa safalatu utawi maknane maksude safalah ya Rasulullah. Qala jawab sinten Rasulullah as-safala iku alladzi wong idza wa'idza kang ing dalem arikalane dimau'idhati dinasihati sapa alladzi lam yata'id mongko ora nampa pitutur, ora nampa mau'idhah sapa alladzi. Wa idza zujira lan ing dalem arikalane dicegah sapa alladzi lam yanzajir mongko ora dadi kacegah sapa alladzi. Wala yubali lan ora merduli sapa alladzi bima kelawan perkara kala kang dawuh sapa alladzi. Kang ngucap sapa alladzi. Ketika walaupun orang yang seperti itu keras kepala, lalu Sayyidina Ali bertanya, "Safala itu apa ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, safala itu orang yang ketika dimau'idhati, dinasehati, maka dia enggak menerima nasihat. Keras kepala. Ketika dia dilarang sesuatu karena sesuatu itu yang terlarang, maka dia juga enggak mau, enggak nurut. Tetap mengerjakan yang terlarang. Dan dia tidak peduli dengan apa yang dikatakan. Ini balelo istilahnya, orang yang balelo. Jadi itu namanya safala. Meskipun orangnya seperti itu, kata Rasulullah tetap harus kita berbuat baik kepadanya. Wa ma qila lahu ya Ali. Wa ma qila, dan apa yang dia katakan, apa yang dikatakan sudah masa bodoh sudah, yang balelo, mau orang mau apa enggak peduli pokoknya. Enggak peduli siapa-siapa pokoknya. Seenaknya sendiri gitu. Dia omongin enggak bisa apa enggak bisa sudah. Itu namanya safalah. Meskipun orangnya seperti itu, tetap kita harus berbuat baik. Ya Ali. Shadaqatus sirri utawi sedekah rahasia. Tutfi'u itu iso mateni apa shadaqus sir ghadabar rabbi, atau nyirep lah istilahnya. Bisa nyirep ghadabar rabbi ing benduning Allah, bendune pangeran. Wa tajlibu lan bisa narik apa shadaqatus sir al barokata ing barokah. War rizqul katsir, dan rizq yang banyak. Kata Rasulullah, shadaqatus sir tutfi'u ghadabar rabb. Ini hadis ini memang ma'ruf, masyhur di beberapa riwayat. Sedekah yang bersifat rahasia, tidak ada yang tahu. Sedekah sir istilahnya, tidak ada yang tahu. Kalau sedekah itu tidak ada yang tahu, sedekah yang jenis seperti itu bisa memadamkan murka Allah. Artinya tidak akan dimurkai oleh Allah. Kalau seharusnya Allah itu murka kepadanya, tapi karena sebab dia itu bersedekah dengan cara rahasia, maka tidak jadi murka. Lah sedekah sir itu bagaimana? Sedekah sir itu contohnya gampang sih, banyak sekali. Jadi kita memberikan sedekah tanpa harus kita diketahui atau diumumkan. Ini kan kebanyakan dari kita ini, kita sedekah supaya kita diketahui bahwa yang sedekah itu saya misalnya. Nah itu bukan sedekah sir. Tapi kalau sedekah sir misalnya
Kita mau ngasih ke siapa tanpa menyebutkan ini dari siapa enggak, dirahasiakan. Makanya dahulu banyak sekali yang model sedekahus sir, orang datang ketok-ketok pintu kemudian ditaruh di mana gitu, tahu-tahu ada beras, tahu-tahu ada apa, nggak tahu dari mana tapi sudah di depan pintu. Itu contohnya seperti itu. Atau sekarang kan misalnya ada modelnya rekening sekarang, modelnya rekening transfer tanpa memberitahu siapa misalnya. Itu sudah kosir, bersedekah tanpa yang bersedekah itu diketahui siapapun. Jadi nggak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Kalau hanya Allah yang tahu, inilah yang menjadikan Allah tidak akan murka kepadanya. Kenapa? Karena dia sedekah ini kalau tidak ada yang tahu dari golongan manusia, berarti dia betul-betul sedekah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita supaya diketahui orang, berarti kan ada unsur kita supaya dikenal orang sebagai orang yang dermawan dan lain-lain. Tapi kalau sedekahus sir tidak ada yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Banyak cerita tentang sedekahus sir. Tapi yang jelas kalau kita sedekah dengan kita rahasia, jangan sampai kita disebutkan siapa yang sedekah, itu namanya sedekahus sir. Sedekahus sir itu lebih utama. Nah, ulama ahli fikih kemudian menjelaskan bahwa sedekahus sir atau kita memberikan sesuatu dengan cara rahasia dalam hal sedekah bukan hal yang wajib, itu lebih utama. Sedekah sunnah misalnya, maka yang paling afdol adalah sedekah sir secara rahasia. Tapi kalau zakat itu berbeda kebalikannya. Kalau zakat itu lebih baik ditonjolkan siapa yang mengeluarkan zakat, karena zakat itu barang wajib. Nah, barang wajib supaya ditiru oleh orang lain yang mengeluarkan zakat. Tapi yang kalau sedekah sunnah ini yang bagus, yang paling afdol adalah dirahasiakan. Tapi kalau zakat yang afdol itu ditampakkan supaya orang lain yang punya harta yang harus dizakati biar ngikut-ngikut mengeluarkan zakatnya. Karena itu merupakan wajib, tapi kalau sunnah, yang sedekah sunnah yang paling bagus itu dirahasiakan. Yang paling bagus. Bukan berarti yang disebut atau tidak dirahasiakan itu enggak bagus, tapi yang paling afdol itu adalah dirahasiakan, tidak ada yang tahu siapa yang memberikan sedekah. Nih. Selain bisa menyetop ghadabar Rabb, juga bisa mendatangkan barokah. Ini sedekahus sir dan menjadikan rezeki itu tambah, bukan malah hilang, tapi malah tambah, karena sedekah itu kalau dikeluarkan pasti akan ditambah oleh Allah. Ya kayak kemarin, kalau kita memberikan sesuatu, kita kan sebagai wakil Allah. Ibaratnya begini, kalau kita wakil Allah untuk memberikan sesuatu kepada orang lain, terus kita tunaikan betul-betul, harta yang kita miliki kan bukan milik kita, miliknya Allah hakikatnya. Kita memiliki hanya sebagai wakil untuk dibagikan kepada siapa yang membutuhkan. Siapa, untuk kepentingan apa di situ. Nah, kalau kita menunaikan apa yang dikehendaki oleh Allah, yaitu sebagai wakil, kemudian kita tunaikan, kita sebagai wakilnya itu kita pergunakan betul-betul laksana wakil, maka berarti kita bisa dipercaya oleh Allah. Kalau bisa dipercaya oleh Allah, pasti kita akan dikasih amanat lagi, akan diberi lagi lebih, akan diberi lagi yang lebih banyak. Kenapa? Karena kita bisa membawa amanat dari Allah Subhanahu wa taala menjadi wakil Allah. Itu maksudnya, makanya sedekahus sir itu bisa menambah rezeki yang banyak. Berarti urusan dia hanya sama Allah Subhanahu wa taala karena dia sebagai wakil Allah. Khalifatullah fil ard. Wabakir lan cepet atau rikatan ira bisedekati kelawan sedekah. Fa innal bala'a krana temen setuhune bala belai iku yang ziru temurun apa bala qoblal bukuri dalam sadurunge isuk sedulur esuk. Faturatul qada'u fil hawai.
nek pancen sedekah isu-isuan, maka faturatu mongko ditolak. Fatarudu mongko iso nolak apa sedekah qoblal bukuri dalam sadurunge isu-isuan. Faturatu fatarudu al qada'a fil hawai qoblal bukur. Fatarudu mongko nolak apa sedekah al qada'a ing ketentuane Allah fil hawai dalam hawa. Ini kata Rasulullah, kalau mau sedekah pagi-pagi sekali meruput kalau bisa sebelum fajar atau pas fajar. Karena sedekah yang mulai dari pagi itu bisa menolak bala yang akan turun. Lah bala yang turun itu biasanya turunnya itu yang zilu qoblal bukur. Bala itu sebelum pagi-pagi sekali sudah turun. Maka kalau kita sedekah duluan, misalnya malam kita sedekah, misalnya ya, atau kapan sajalah sebelum balak itu turun. Kalau kita sudah sedekah terus balak turun, maka balak itu bisa tertolak. Balak itu ya kayak balak samawi, karena semuanya yang namanya balak itu wabah atau apa saja itu biasanya turunnya dari langit. Nah, turunnya ini biasanya pagi. Ya, sebelum pagi itu dari meruput kalau bahasa Jawa, pagi-pagi sekali, benar pagi-pagi sekali itu turunnya. Nah, kalau kita sebelum itu bersedekah, maka bala yang mestinya akan mengenai kita, maka bisa akan tertolak sebelum bala itu turun sudah tertolak duluan karena kita sedekah. Makanya sedekah itu bisa menolak bala. Bukan hanya itu, sodako itu juga sebagai syifa, sebagai obat. Ini banyak sekali itu kejadian. Jadi kalau kita punya orang yang sakit atau ada orang keluarga kita yang sakit atau apalah begitu, maka kita bersedekah. Bersedekah kepada siapa yang membutuhkan. Bersedekah kepada siapa yang membutuhkan. Pondok bisa, masjid bisa, fakir miskin bisa, yang membutuhkan semuanya. Dengan niat supaya orang yang sakit itu disembuhkan oleh Allah dengan perantaraan sedekah. Ini bisa. Dan banyak sekali terjadi bahwa sedekah itu bisa menyembuhkan penyakit. Makanya di rumah sakit itu biasanya kalau di Arab sana itu kalau mau ke rumah sakit itu orang yang mau ke rumah sakit memberi sedekah dulu kepada fakir miskin atau ke siapa dengan harapan nanti di rumah sakit nggak lama bisa cepat sembuh. Dan itu masya Allah mujarab sekali. Jadi kalau kita mau bersedekah berapa gitu dengan niat supaya disembuhkan orang yang lagi sakit, itu insya Allah akan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat sedekah, karena sedekah itu bisa mencegah bala. Bahkan dalam hadis Sunan Tirmidzi itu la yaruddul qada illa du'a wa la tazidu fil umri illa shadaqah, dalam Sunan Tirmidzi itu. Yang bisa menolak doa, menolak qada, ketentuan Allah itu hanya doa, dan tidak bisa menambahkan umur kecuali sedekah. Maka sedekah ini fungsinya banyak sekali. Sedekah kepada siapa saja, untuk keperluan siapa saja dalam jalan kebaikan. Jadi fungsinya banyak sekali sedekah itu. Bisa menolak bala, bisa menyembuhkan penyakit, macam-macam. Ya Ali, idza tasaddaqta ing dalam ari kalane sedekah sliramu. Wa tasaddaq mongko sedekah sira sedekah bi ahsani ma indak. Kelawan perkara kang luwih bagus-baguse perkara indaka kang tetep ing dalem sandingira. Krana apa kok ngono? Fa inna shadaqata luqmatin, krana temen setuhune sedekah 10 min halalin saking barang halal, ahabbu iku luwih kademeni ilallahi maring Allah mimmi'ati misqalin katimbang 100 misqal min haramin saking barang haram. Ini kata Rasulullah. Ya. Kalau kau pengen sedekah, maka sedekahlah dengan sesuatu yang kau memiliki, yang paling bagus apa yang kau miliki.
Jadi yang kamu paling bagus yang kau miliki atau harta yang paling bagus yang kau miliki. Sedekahlah dengan yang paling bagus. Ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi kita nggak akan, itu kan ceritanya Sayyidina Tolha itu sampai kemudian mewakafkan kebunnya yang paling disukai dia itu Bairuha itu. Jadi kalau sedekah, sedekah dengan sedekah yang paling bagus, yang paling kita cintai, yang paling menurut kita itu ya barang yang paling indah, yang paling bagus. Jangan kita sudah nggak mau, sudah kita ini malah disedekahkan. Ya meskipun tidak apa-apa, boleh-boleh saja, tapi nilainya itu berbeda. Jadi kita memberikan kepada orang itu yang baik, yang bagus. Jangan yang tidak bagus diberikan kepada orang. Meskipun memberikan yang tidak bagus juga boleh-boleh saja, terserah. Tapi kalau kita pengen sedekah betul-betul yang nilainya plus, itu ya sedekah dengan harta yang paling kita sukai, harta yang paling indah, yang paling bagus. Karena kata Rasulullah, kita bersedekah satu suapan, tapi dari barang yang halal, itu lebih bagus, lebih dicintai oleh Allah daripada 100 miskol dari barang haram. Jadi satu suapan itu yang halal itu lebih dicintai oleh Allah daripada 100 miskol dari hal yang haram. Maka sesuatu yang jelas-jelas bagus itu, yang jelas halalnya yang disedekahkan, karena itulah yang paling dicintai oleh Allah. Jangan yang masih remang-remang malah disedekahkan. Meskipun boleh saja, tapi untuk ukuran yang paling bagus, ahabu yang paling dicintai oleh Allah, itu adalah yang paling halal, yang paling bagus. Kalau yang haram jelas-jelas haram, ya jangan sampai kita makan. Tapi menurut keputusan ulama dunia, kalau ada barang haram di tangan kita, jangan kita makan, tapi kita sedekahkan atau kita buat jembatan dan lain-lain untuk keperluan semua orang, keperluan umum, keperluan orang-orang miskin misalnya. Itu tidak apa-apa, jangan sampai dimakan sendiri. Itu keputusan dari Majelis Ulama Dunia. Soalnya kalau memang ada haram kan nggak boleh dibuat apa-apa, nggak boleh dimakan ini kita. Tapi jangan dibuang, karena itu barang harta. Sudah kadung ada barang yang seperti itu, mau dilarikan kemana? Ya dilarikannya buat jembatan, buat jalan, atau buat fakir miskin, siapa itu yang. Dan mereka yang makan halal. Meskipun dari hasil atau dari barang yang haram. Itu keputusan Majelis Ulama Dunia. Makanya kalau kita mau sodako yang paling bagus, ya sodako dengan barang yang halal dan yang paling kita cintai, itu yang paling afdol, karena itulah sedekah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nanti fungsinya tadi memperbanyak rezeki, semacam-macam tadi. Tudfi'u ghadabar Rabb, mendatangkan barokah, mendatangkan banyak harta, itu sedekah-sedekah yang seperti itu. Jangan dikira kalau kita sedekah itu nanti harta kita itu hilang, berkurang, jangan. Karena kalau kita semakin sering bersedekah, maka berarti kita akan tambah hartanya. Akan bertambah harta kita. Jangan dikira orang pelit itu nanti akan berlipat ganda, ininya enggak. Beda. Karena tadi orang yang mensedekahkan, kalau dia berfungsi sebagai wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan diberi lagi oleh Allah amanat, yaitu menjadi wakilnya Allah untuk membagikan hartanya itu. Makanya diberi lagi lebih banyak lagi. Itu karena dia bisa dipercaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa shadaqatun utawi sedekah tuqaddimuha kang nyuguhaken sliramu ing sedekah qabla mautika ing dalam sadurunge matimu, afdhalu iku luwih utama min mi'ati misqalin katimbang 100 misqal yatasaddaquna kang padha sedekah sapa nas biha kelawan sedekah ba'da mautika ing dalam sawise matimu.
sedekah walaupun sedikit yang dihadiahkan atau dikeluarkan lah. Sedekah yang dikeluarkan sebelum meninggal itu lebih bagus. Sebelum kau meninggal, misalkan kita ziarah, kita sedekah waktu kita masih hidup. Itu lebih bagus, lebih baik, lebih afdal mimmi ati misqalin yatasaddaquna biha ba'da mautika, dibanding dengan sedekah 100 misqal setelah matimu. Jadi kita sedekah misalkan berapa ribu gitu, ketika kita masih hidup, itu jauh lebih baik dibanding ketika kita sudah meninggal dunia. Banyak orang yang bersedekah bahkan sampai 100 miskol, nggak ada apa-apanya dibanding ketika kita sedekah saat kita masih hidup. Makanya kalau mau sedekah ya saat kita masih hidup, karena itu berfungsi nanti akan memberikan berkah kepada kita, harta menjadi tambah, juga tidak akan kena murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini karena sebab sedekah. Qala Allah Ta'ala yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Karena ini salah satu di antaranya juga, nanti kalau sudah meninggal akan ditanya oleh Allah, pertanggungjawaban kita diberi oleh Allah harta itu kan kita nanti ditanya tuh. Pasti ditanya hartanya dari mana, untuk apa, ditasurkan, digunakan untuk apa, dan lain-lainnya itu. Seperti dalam ayat ini, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu, ing dalam dinane ningali sopal mar'u wong suwiji ningali ma ing perkara qaddamat kang wis nglakoni apa yadahu tangan lurune al mar'u. Jadi nanti di yaumil kiamah kan nanti akan menyaksikan kita ini apa yang kita perbuat dengan harta kita. Apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan dengan harta kita. Kalau kita sedekahkan, nanti kita langsung jawab, saya sedekahkan, saya ini. Karena nanti ada pertanggungjawabkan. Karena semakin banyak harta, itu semakin banyak hisab. Perhitungannya itu semakin ruwet nantinya di yaumil qiyamah, di yaumil hisab itu. Semakin tidak ada harta, semakin sedikit hisabnya. Makanya nabi-nabi dahulu itu tidak ada yang mewarisi harta. Tanda-tandanya tidak ada yang mewarisi harta meninggal dunia, itu enggak ada. Mulai nabi-nabi Adam semuanya itu enggak ada yang mewariskan harta. Yang mewariskan ya ilmu, mewariskan ya estafet amaliyah itu. Banyak yang diwariskan itu ya ilmu, soalnya nanti pertanggungjawabannya enggak ada. Contoh, karena nabi-nabi enggak ada yang begitu. Bahkan kalau sekarang kita bisa menyaksikan orang yang meninggalkan harta, akhirnya anak-anaknya itu pada cekcok, akhirnya tidak rukun karena rebutan warisan. Ini malah bahaya. Itu yang ada itu seperti itu. Ini untuk tidak seperti itu, kita masih hidup, banyak-banyak sedekah, supaya nanti yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, kita bisa menjawab bahwa harta kita digunakan untuk sedekah, untuk ini, untuk itu, begitu. Nah, ini yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sedekah itu sangat penting. Ya Ali, tasoddaq sedekah sira ala mautaka ing ngatasé pira-pira wong matimu. Fa inna Allah karena teman setune Allah iku qad wakala teman-teman makilaken masrahaken sinten Allah malaikatan ing pira-pira malaikat yahmiluna kang padha nggawa sapa malaikat sedaqatil ahyai ing pira-pira sedaqahe wong sing urip ilaihim maring mauta. Nek wis digawani sedaqah fayafrahuna mongko padha bungah sapa al mauta biha kelawan sedaqah asyadda makanu kelawan banget uli ono sapa mauta. Ana iku yafrahuna padha bungah sapa mauta fid dunya ing dalam dunya. Nih kata Rasulullah, bersedekahlah untuk orang-orang yang meninggal kita. Kita punya saudara, kita punya orang tua, kita punya siapa sajalah yang ada hubungannya dengan kita, atau teman kita atau siapa. Kita bersedekah. Yang tujuannya sedekah itu untuk orang yang sudah meninggal. Ini maksudnya. Tasoddaq ala mautak.
Jadi kita sedekah dengannya pahalanya nanti sedekah ini atas nama yang sudah meninggal. Kata Rasulullah. Sedekahlah ya seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala itu telah menyerahkan atau memasrahkan, memerintahkan kepada malaikat untuk membawa pahala-pahala sedekah itu dihantarkan kepada orang-orang yang sudah meninggal tadi. Jadi sedekahnya untuk siapa? Untuk si A. Maka sedekah itu akan dibawa oleh malaikat, dihantarkan kepada si A. Dan mereka maka akan yang menerima itu akan bahagia. Akan senang sekali, dengan sangat-sangat senang. Seperti senangnya yang di dunia lebih dahsyat lagi, lebih senang lagi, lebih gembira lagi daripada kesenangan waktu di dunia. Jadi kalau kita mengirimkan sodakoh kepada mauta, kepada orang-orang yang mati yang telah mendahului kita, maka sodakoh kita itu sampai diterima oleh mereka itu akan diantar oleh malaikat dan mereka sangat senang sekali, sangat gembira sekali, melebihi dari dia waktu gembira di dunia. Wa yaquluna padha ngucap sapa al mauta yang mati-mati itu yang sudah disedekahi ngucapnya Allahumma fir liman nawwara qabruna. Duh Gusti ighfir kula aturi nyepuro panjenengan liman maring wong nawwara kang nyinari atau madangi sapa man qabruna ing kuburan kita. Wa basyirhu lan paring bebungah panjenengan ing man bil jannati kelawan swarga kama basyarona biha kama basyarona biha kaya oliye mau kama busyirona biha kaya kama busyirona kaya uliye den bungahaken sapa kita fid dunya biha kelawan jannah. Masya Allah. Jadi bahkan mereka yang menerima sedekah kita, mereka akan berdoa, ya Allah, ampunilah orang-orang yang sedekah itu, yang mengirimkan sedekahnya kepadaku dan menyinari kuburanku. Siapapun yang bersedekah, maka sinarilah kubur, yang menyinari kuburku, maka kasihlah ampunilah dosanya. Kasihlah kabar gembira dengan masuk surga. Itu doa dari orang-orang yang sudah meninggal yang telah menerima sedekah dari kita. Sebagaimana kami ini disenangkan oleh mereka dengan sedekah, maka senangkanlah mereka dengan surga. Ini doa dari orang-orang yang sudah meninggal yang telah menerima sedekah dari kita. Jadi penting. Jadi kalau sedekah itu, bahkan ulama itu sepakat kalau sedekah itu pahalanya akan sampai ke orang-orang yang sudah meninggal. Ini malah sepakat kalau sedekah loh ya, kalau sedekah. Yang ada khilaf itu ngirim pahala Al-Qur'an. Itu ada perbedaan pendapat. Tapi meskipun demikian, kalau setelah membaca Al-Qur'an kemudian doanya Allahumma uhdi atau taqabbal itu dengan ada kalimat saya hadiahkan bacaan surat ini yang saya baca kepada si mayit ini itu sudah nggak ada perbedaan pendapat, muttafaq, sepakat bahwa yang seperti itu pasti akan sampai ke mayit. Tapi kalau sedekah nggak ada perbedaan, pasti akan sampai ke mayit, diterima oleh yang sudah meninggal dunia. Ya Ali, i'mal ngamal sira. Oleh mengamal tingkah anak mengamal kholison halim mukhlis ikhlas lillahi ta'ala karena Allah ta'ala. Fa innallaha karena temen sedune Allah la yaqbalu iku ora nrimo sinten Allah illa mangkana. Kejaba wong kana kang ana sapa man iku kholison ikhlas liwaji karena zating Allah. Qala Allah Ta'ala dawuh sinten Allah Ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Ini surat Al-Kahfi ya, akhir terakhir. Faman mongko te sabane wong kana iku ana sapa man iku yarju arep sapa man liqa'a rabbi ing ketemu pangerane man. Falyamal mongko ngamalo sinten man amalan kelawan amal sholihan kang bagus.
amal soleh lillahi ta'ala wala yusyrik lan ora nyekutuaken sinten man bi ibadati rabbi kelawan nyembah pangeran man ora nyekutuaken ahadan ing wong suwiji. Ini penting sekali. Kata Nabi, sedekahlah dengan ikhlas. Karena Allah tidak menerima sedekah kecuali dari orang-orang yang ikhlas. Nah, ini yang susah. Ikhlas itu bagaimana? Untuk tandanya ikhlas ya tadi. Paling gampang itu sedekahus sir. Itu nilai ikhlasnya itu bisa dikatakan 99%. Karena dengan sedekahus sir itu gak ada orang yang tahu. Gitu. Tetapi kadang memang begini, kayak Rasulullah dahulu pernah terjadi bersama sahabat itu, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yanqusu min ujurihi syai'. Itu ada, kalau ada orang mensedekah karena orang di situ itu enggak ada yang sedekah, akhirnya dia memulai sedekah itu, maka orang yang memulai sedekah dengan ikhlas lillahi ta'ala supaya ditiru oleh orang yang lain, maka ini namanya sanna sunnatan hasanatan. Kalau dia pertama yang memulai kemudian ditiru oleh yang lain, maka itu ya berarti penggagas pertama. Kalau penggagas pertama ini, maka dia akan mendapatkan pahala dari gagasannya itu dan orang-orang yang mengikutinya tanpa kekurangan, tanpa kurang sedikit pun. Semakin banyak yang mengikuti, semakin banyak pula pahala yang didapat. Ini namanya man sanna sunnatan. Ini ada memang sedekah yang seperti itu. Tapi untuk mengukur bagaimana sedekah kita yang ikhlas, ya kalau kita mau benar-benar ikhlas, ya coba kita sedekah namanya sedekahus sir. Tidak ada yang tahu gimana caranya. Itu kalau tidak ada yang tahu, berarti kan hanya karena Allah Subhanahu wa taala tidak ingin diketahui oleh orang. Tapi bukan hanya itu cara yang paling mudah, istilahnya gambaran yang mudah untuk kita praktekkan. Tapi kalau misalnya tidak seperti itu, kita mau sedekah apa saja sudah terbiasa ikhlas, nggak pernah apa-apa, yang penting saya biasanya itu saya yang penting ada kepedulian begini, niatnya sedekah, niatnya ini macam-macam, maka kalau tidak ada niatan selain lillahi ta'ala, maka termasuk juga sedekah lillahi ta'ala kholisan liwajihi subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dijelaskan oleh Allah, faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi. Kalau kita ngamal apa saja, itu jangan sampai ada ikut campur orang lain. Artinya kalau kita mau ibadah, ya ibadah kepada Allah, jangan ada campur orang, ibadah supaya begini, supaya orang-orang begini, supaya dilihat orang dan lain-lain macam-macam. Ini namanya bukan khalis. Tapi kalau kita ingin bertemu dengan Allah untuk mendapatkan ridhonya, mendapatkan rahmatnya, maka kita dalam segala hal ibadah kita murni karena Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai menyekutukan Allah. Artinya menyekutukan Allah itu ketika kita beramal ya karena Allah, bukan karena siapa-siapa lagi. Itu kalau karena siapa-siapa lagi, ditambah orang-orang, itu namanya musyrik dalam istilah beramal, bukan musyrik yang ini. Musyrik dalam beramal. Kalau kita beramal lillahi ta'ala berarti enggak musyrik. Tapi kalau kita beramal bukan karena hanya Allah, bukan hanya karena Allah, maka itu berarti kita menyekutukan dalam beramal. Ini enggak diterima oleh Allah. Jadi kalau amal yang khalisan liwajhi, itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Faslun. Ini masalah sedekah, karena penting sekali sedekah itu. Bisa macam-macam. Barangkali malah kadang-kadang itu kita harapan untuk pengen jadi anak soleh, pengen punya anak soleh, pengen punya anak, yang nggak punya anak. Perbanyak sedekah dengan niat itu tadi lillahi ta'ala, mudah-mudahan diberi anak, misalnya diberi anak yang soleh, diberi kesuksesan, diberi apa, itu juga bisa melewati dengan sedekah. Kenapa? Karena sedekah bisa menarik hal-hal yang seperti itu. Ini fungsinya sedekah, masya Allah, besar sekali. Faslun fid du'ai wal istighfari wal Qur'an. Bab ini, fasal ini menerangkan tentang doa-doa
dan baca istighfar, membaca Al-Qur'an, wasairil adhkari dan beberapa zikir-zikiran. Qala alaihi salatu wassalam. Dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, alaika bidu'a, natapono seliramu bidu'a iklawan donga. Donga bainal adzani dalam antarane adzan wal iqamati lan antarane iqamah. Yang disebut oleh ulama disebut bainal adzanaini. Mimbabi taglib. Fa innahu krana setemune doa iku la yuradu ora den doa bainal adzan wal iqamah iku la yuradu ora den tolak. Apa doa? Kalau ini masyhur ini. Kata Rasulullah, berdoalah. Berdoa di antara azan dan qomat. Kalau disebut bainal azana ini, jadi antara azan dengan qomat. Jadi kalau azan sampai qomat itu berapa menit? Biasanya kan cuma sebentar. Ya kalau di lingkungan kita ada puji-pujian itu setelah azan sampai qomat itu kesempatan untuk berdoa. Karena doa di antara dua azan itu tidak ditolak. Artinya tidak ditolak berarti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itulah saat-saat mustajab setelah berdoa, setelah mendengarkan adzan, menjawab adzan, kemudian berdoa, di situ sampai iqomah. Waktu di antara adzan dengan qomat itu waktu mustajab, doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya bakal mustajab, dikabulkan oleh Allah. Makanya doa macam-macam ya, kalau di Hadramut atau di para ulama itu dianjurkan doa itu kalau setelah membaca doa adzan itu dibaca Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli walidayya itu 5 kali. Baru diteruskan warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian diteruskan lagi Allahumma nasur dan seterusnya. Itu sebagai ungkapan doa mengamalkan hadis ini karena doa bainal adzana ini di antara qomat dan di antara adzan dan qomat tidak tertolak, maka kesempatan kita berdoa di situ. Setelah membaca doa adzan kemudian dilanjutkan dengan berdoa karena mengamalkan hadis ini bahwa doa di saat-saat itu tidak ditolak, artinya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau membaca tadi Rabbi Firli itu insya Allah oleh sebagian ulama dikatakan akan dicatat kita ini orang yang berbakti kepada orang tua. Orang yang berbakti kepada orang tua. Bahkan disebutkan lagi, meskipun waktu masih hidupnya orang tua itu kita kurang berbakti, tapi dengan berdoa seperti itu bainal adzanaini 5 kali, itu insya Allah nanti kita akan dicatat oleh Allah sebagai anak yang berbakti kepada orang tua. Makanya kesempatan mumpung kita tahu. Ya Ali, idza da'auta ing dalem ari kalane ndonga siramu fabsut mongko mbebero sliramu. Ya daka ing tanganira dibeber hadwa sodrika. Ing dalam arah-arahe nganceri dodo ira. Wala tarfa lan ojo ngangkat sira ha ing yadaka fauqa sika ing dalam sandukure sirahmu. Wa tusyiru lan isyarat sira ilallahi mari Gusti Allah taala bisa bapatia kelawan diri telunjuk ira al-yumna kang tengen. Nih. Ini hadis memang yang diriwayatkan dari Sayyidina Ali. Kalau doa itu segini, begini atau begini di depan dada, jadi sejajar dengan dada kita. Di beber digelar begini atau begini. Ini berada segini riwayat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jangan begini sampai atas kemudian ini kaki jarinya itu yang yumna ini begini. Di atas kepala, diangkat kepala begini sampai begini nih. Ini jangan begini. Ini riwayat Sayyidina Ali enggak ini? Ini seolah-olah kayak memaksa Allah atau menuding sama Allah, ini enggak sopan istilahnya. Untuk etika itu enggak bagus. Kalau doa seperti itu sampai ngangkat di atas kepala sampai duding-duding begini ini menunjukkan jari telunjuknya itu enggak bagus, untuk kesopanan enggak bagus. Etikanya dalam berdoa enggak bagus.
Tapi kalau yang bagus itu, ini riwayatnya Sayyidina Ali ya, itu begini, pas dada. Tadi nganceri dengan dada begini. Atau begini. Tapi yang bagus nih begini. Ini yang digunakan oleh para ulama itu begini. Bukan begini banget, enggak, tapi agak renggang sedikit. Ini bahkan mazhab Hanafi juga begini. Mazhab Hanafi yang paling bagus ini. Jadi begini. Segini nih, atas dada itu. Ya, itu riwayatnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Nah, setelah itu di mana tadi ya? Ini. Wala tarfa, jangan sampai diangkat tangan kita itu sampai di atas kepala sampai begini-begini. Jangan. Itu yang bagus ya seperti tadi itu. Riwayat yang dari Sayyidina Ali. Ya Ali, la tajhar, ojo mbanteraken sira bi qiraatika kelawan wacanmu. Kalau baca Quran jangan terlalu kenceng, jangan terlalu keras. Wala bidu'aika, dan kalau doa pun jangan terlalu keras. Haitsu yusallin nas, ing dalam sekiranya sholat sopan nasu menungso. Kalau ada orang sholat, kau baca Quran, Qurannya jangan dikencengin. Kalau ada orang sholat, kau berdoa, jangan doanya yang kencang sekali, mengganggu orang yang sholat. Nah gitu, mengganggu orang yang sholat. Kalau ada orang sholat, ya dipelanin bacaannya dan doanya itu dipelanin suaranya, jangan dikencengin kalau ada orang sholat, karena akan mengganggu orang yang sholat. Fa inna zalika krana temen setuhune jahrul qiraah wa doa yufsidu iku ngerusak apa zalik alaihi mingatasin nas sholatahum, ngerusak ing sholate nas, ganggu kan, bisa rusak, bisa lupa, bisa konsentrasinya buyar, bubar karena bacaan kita yang keras. Makanya kalau ada orang sholat itu ya kita pelanin suara kita, apalagi rame itu nggak boleh. Karena kalau rame itu berarti kan mengganggu orang yang sholat. Kalau doa saja nggak bisa, suara keras doa itu nggak boleh. Baca Quran keras ketika ada orang sholat nggak boleh. Gimana kita ngobrol atau kita bergurau atau rame-rame yang nggak ada gunanya, bukan qiraah, bukan baca Quran, bukan doa. Maka jangan, karena itu bisa merusak sholatnya mereka. Konsentrasinya bubar, Jadi merusak sholat mereka yang mestinya itu bisa khusyuk, tapi karena dengar suara yang begitu akhirnya sholatnya rusak gara-gara kita membacanya terlalu kencang, terlalu keras, doa kita terlalu keras. Ini waktunya sudah melebihi target. Saya persilahkan untuk barangkali ada yang mau bertanya, silahkan. Kalau nggak ada ya saya tutup. Baik, kami persilahkan yang ingin bertanya. Ada pertanyaan. Bagaimana menanggapin orang yang memang larang foto di rumah atau apa sampai sehingga mensyirik-syirikkan orang? Karena akhir-akhir ini ada satu orang di sosial media yang tiba-tiba gak tahu apa-apa karena entah gimana di kontennya tersebut itu mensyirik-syirikkan orang yang ada gambar ataupun foto-foto, meskipun itu foto ulama di rumah. Itu bagaimana menanggapinya? Ya kalau menanggapi cukup, sebenarnya kalau dia tidak merusak ya nggak perlu ditanggapi, karena ulama ahli fikih itu sudah membahas tentang ini. Dalil utamanya itu kan karena waktu Rasulullah masuk ke kamarnya Sayyidah Aisyah pertama-tamanya. Terus di situ ada selambu atau bantal atau wisada yang ada gambarnya. Maka Rasulullah minta untuk dicopot untuk ini. Hanya minta untuk dicopot, itu gambar Rasulullah. Kemudian hadis-hadis yang jelas ini tadi, malaikat tidak masuk ke rumah yang ada gambar-gambarnya, rumah yang ada patung-patungnya. Tapi hal ini kita nggak bisa menelan mentah-mentahan dari hadis Nabi, nggak bisa. Karena kita bukan setingkat ulama mujtahid.
Kita harus pertimbangkan. Inilah pentingnya kita harus bermadhab. Mungkin hadis itu nasnya seperti itu menurut pemahaman kita, tetapi apakah pemahaman kita itu cocok, benar atau tidak? Kenapa? Karena ada yang namanya lughatul mautin. Jadi setiap masa itu lughah atau bahasa itu mengikuti perkembangan. Mungkin dari istilah zaman dahulu itu begitu, tapi maksudnya bukan seperti yang kita pahami. Walaupun secara arti, secara logo itu seperti itu, tapi yang dimaksud bukan seperti itu dan banyak sekali itu. Seperti ulama fikih ini mencetuskan, kalau dahulu bahasa istinja itu nggak dipergunakan bahasa istinja itu. Kalau dulu itu istinja itu bukan istinja, namanya istitobah dulu. Tapi sekarang nggak ada yang menggunakan istitobah, menggunakannya kalimat al-istinja. Ini sebagai gambaran bahwa bahasa dahulu dengan bahasa sekarang itu beda. Makanya mazhab kita Syafi'i, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu menjelaskan orang yang paling paham dengan kalamnya atau kitab-kitabnya Imam Syafi'i adalah Imam Nawawi. Jadi yang paling paham. Apakah yang lain nggak paham? Yang lain tentu paham. Tapi kenapa dijelaskan Imam Nawawi yang paling paham? Karena makalah atau kalam-kalam Imam Syafi'i dahulu itu nggak seperti kalamnya pada gurunya Imam Nawawi. Jauh, gurunya berapa tahun itu dari abad yang kedua sampai ke abad ke-7 itu jaraknya 600 tahun atau 700 tahun itu. 600 tahun itu berbeda. Zaman kita dahulu tahun 45 sebelum merdeka dengan bahasa yang sekarang beda. Kalau zaman dahulu bahasa kita kayak Malaysia. Bahasa Melayu kayak Malaysia. Sekarang bahasa Indonesia beda. Kita mendengarkan orang Malaysia ngomong malah kita ketawa. Ya, rumah sakit apa bahasa Malaysianya? Bukan, itu bahasa Inggris. Bahasa Malaysianya itu kejahatan rumah, kejahatan laki-laki. Oke itu. Kalau hospital kan perkembangan, makanya itu sudah berubah jadi hospital, jadi bahasa Inggris. Terus jalan-jalan apa? Pusing-pusing. Kalau bisa pusing kepala. Jadi ini gambaran bahasa itu seperti itu. Jadi kita nggak bisa langsung mencerna paham dari hadis itu enggak. Hal-hal yang seperti itu masih banyak kemungkinan, maka kita harus mentelaah aqwalul ulama. Harus mentelaah, mempelajari bagaimana pendapat para ulama tentang hadis yang menjelaskan tentang gambar-gambar itu. Nah, kalau seperti itu, kita ada beberapa kalimat hadis yang kita nggak bisa dipaham, kita mungkin pahamnya salah dan mungkin bukan hanya mungkin salah gitu. Kita nggak paham. Karena bukan berarti dengan kita mengetahui maknanya itu kemudian kita paham, tidak. Kayak Al-Quran misalnya. Itu nggak bisa ditafsiri dengan sembarangan. Hadis juga sama, karena hadis itu kalau memang dari Nabi SAW kan tidak keluar dari hawa nafsunya, dari dirinya Rasulullah, tapi dari wahyu. Wa ma yantiqul hawa in huwa illa wahyun yuha. Maka derajatnya sama. Maksudnya tidak bisa dicerna oleh kita dengan akal kita yang ini. Yang bisa memahami adalah orang alladzi insyarahal qalbuhu bi ilhamin minallah. Orang yang difutuh oleh Allah. Nah itu yang kemudian ulama-ulama dahulu mencetuskan bagaimana ada hadis yang begini artinya bagaimana, hadis yang begini artinya bagaimana. Itu makanya masuk dalam bab al-ijtihad atau bab al-istidlal. Makanya para ulama ahli fikih mencetuskan sebenarnya hadis tentang atau masalah gambar itu yang bagaimana yang ini ada perbedaan pendapat ulama. Tapi yang mayoritas yang saya jelaskan tadi adalah gambar yang sekira tidak bisa hidup, yang pertama. Yang kedua, gambar yang kalau gambar yang bisa dipahat itu. Kalau dipahat itu enggak boleh, yang bisa dipahat, yang ya kayak patung lah, kayak patung itu enggak boleh. Haram itu. Karena itu nanti akan tuntutan suruh ngasih ruh. Jadi bukan semua gambar. Kalau semuanya gambar, foto juga nggak boleh. Kita nggak boleh foto, gitu kan?
Padahal kalau kita pakai foto, dahulu pasti ada foto kan ibaratnya kayak orang di air, di atas air, mesti kan ada gambarnya tuh. Kita di atas air mesti ada gambar kita. Apa kita juga duduk di samping air itu kan nggak boleh, haram? Kan tidak seperti itu. Makanya para ulama mencetuskan bahwa hukum gambar itu yang dimaksud itu yang kira-kira bisa hidup. Karena nanti ada hadis yang mengatakan bahwa orang yang punya gambar atau menggambar yang kira-kira bisa hidup nanti akan dituntut dia untuk memberikan roh dalam hadis itu. Maka kalau gambar yang tidak ada rohnya, yang tidak mungkin untuk hidup, ya tidak ada masalah. Gitu. Nah, makanya sepakat para ulama seperti itu hukum daripada masalah gambar. Kalau ada orang, oh ini syirik, ya syirik dari mana? Ya biarkan saja kalau dia nggak merusak, ya nggak apa-apa, nggak usah ditanggapi. Yang penting kita sudah tahu hukumnya dan kita tahu dalilnya, bagaimana pendapat-pendapat para ulama. Jelas? Ada lagi? Wallahu a'lam. Enggak ada. Sudah kita tutup. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab.